tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Sanga. Sunan Ampel atau Raden Rahmat wafat 1406 Masehi. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Asamarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwara Wati diperisti Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenal dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dan mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel Surabaya sampai sekarang. Makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Sunan Bonang atau Makhluk Ibrahim wafat 1525 Masehi. Raden Maulana Makhluk Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhluk Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Makhluk Ibrahim mendirikan pesantren di sebuah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makhluk Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makhluk Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Sebagaimana yang dikenal dalam Islam, hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap pengaut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1505 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid wafat pada abad 15. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Bilwatista, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab kadizaka yang artinya melaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat, Jawa memberikan arti kata kadizaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau wafat abad ke-15. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta atau Surabaya, milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Berikut Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan sampai 16 Masehi.
Ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebaran Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja, kedermawaan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan saudara dari Sunan Bonang yang juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus atau Raden Jafar Shiddiq. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat detail dalam silsilah Jafar Shiddiq bin Usman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim As-Samski bin Maulana Muhammad. Jumlah kubur bin Zaini Al-Husin bin Zaini Al-Kubur bin Zainul Alim bin Zainul Abadin bin Syaihi Husin bin Ali Ra. Susunan Kudus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susunan Kudus juga dikenal dengan jumlah wilayah al-ilim karena sangat mengusil ilmu-ilmu agama terutama tasfis, fikih, usul fikih, tauhid, serta logika. Susunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapatkan kepercayaan untuk mendirikan pemerintah di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintah bupati sekaligus pemimpin agama. Susunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Sunan Muria atau Raden Umar Said wafat pada abad 15. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah, beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah wafat pada 1570 Masehi, dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Hoisen Jajaningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Narullah. Nama aslinya adalah Narullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka terjadi pada 1511 yang membuat beliau segera berangkat ke Mekah untuk haji. Setelah kembali langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkat ke Banten melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, dia berhasil mengusir bangsa Portugis.
Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat.